Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di sini dengan saya teman-teman ya, Pak Ihsan di channel Ihsan Petani Muda dan channel Ihsan Tani tentunya. Semoga untuk kabar teman-teman semua di hari ini dalam keadaan sehat ya, dan mudah-mudahan selalu diberi kelancaran dalam mencari rezeki, dan mudah-mudahan diberi rezeki yang banyak dan berkah teman-teman. Amin. Oke teman-teman ya, di sini Pak Ihsan sudah berada di lahan Pak Ihsan. Ini lahan Pak Ihsan yang Pak Ihsan tanami CMK Genio CMK, ya betul lah, CMK Genio, maaf maksudnya CMK Genio yang sekarang tepatnya kemarin 48 biasa melakukan penyemprotan ya. Sekarang usianya 49 HST teman-teman. Nih untuk penampakannya, alhamdulillah untuk saat ini masih terkendali, aman, dan mudah-mudahan seterusnya juga aman teman-teman. Ini kemarin sudah Pak Ihsan update masalah pemberian fungisida, penyemprotan fungisida untuk mengatasi mencegah busuk daun, cacar daun, dan juga busuk batang antraknosa. Bisa dilihat di video sebelumnya ataupun di playlist juga ada yang judulnya CMK Genio. Nah, di kesempatan video kali ini teman-teman, Pak Ihsan sedang melakukan proses penyiangan gulma yang memang dimana rata-rata petani menyepelekan yang namanya gulma di jalur perawatan seperti ini. Gulma itu bisa menjadi sarang kutu kebul, hama trips ya tentunya, dan juga hama-hama yang lain yang pasti masuk ke tanaman cabai ini teman-teman. Makanya di sini tema kali ini yaitu adalah penyiangan gulma untuk menghindari tanaman cabai dari serangan keriting yang disebabkan oleh kutu-kutuan, entah itu kutu kebul, kutu hama trips, ataupun kutu daun teman-teman. Karena pasti ini juga Pak Ihsan sendiri dari teman-teman petani yang pastinya jika melakukan penyemprotan ke tanaman cabai seperti ini, itu rata-rata hanya fokus ke tanaman cabainya saja, pasti seperti itu. Makanya tidak memperhatikan yang namanya gulma yang ada di jalur perawatan. Nah, makanya penting sekali dibersihkan. Kalau di daerah Pak Ihsan namanya diwatun ya, atau namanya penyiangan gulma. Karena ketika kita menyeprai tanaman cabai, tidak mungkin kita juga menyeprai yang namanya gulmanya. Makanya biasanya walaupun kita menyeprai serutin mungkin, terapi mungkin, kadang masih ada yang terkena keriting dan ada yang masih terkena Gemini virus atau virus bule ya. Karena memang kutu kebul, hama trips kadang masih mengintai atau mengendap di gulma yang ada di jalur perawatan yang tidak kita spray teman-teman. Intinya seperti itu. Ya, di sini Pak Ihsan sedang bersama ada istri Pak Ihsan di bagian sana yang ikut membantu teman-teman untuk melakukan penyiangan gulma. Dan di sini Pak Ihsan juga melakukan sendiri ini tadi di bagian sini, lakukan penyiangan gulmanya. Nah, di bagian sini, nah ini sedang dilakukan proses penyiangan gulmanya teman-teman. Nah, seperti itu. Ini penting sekali teman-teman. Nah, alatnya kalau Pak Ihsan menggunakan pisau untuk proses penyiangannya teman-teman. Nah, itu ada istri Pak Ihsan sedang melakukan proses penyiangan gulma juga membantu. Nah, ini seperti ini. Jadi di sini Pak Ihsan menggunakan apa ini namanya kalau di Pak Ihsan ini ya pisau lah, arit sabit teman-teman ini. Jadi kalau memang gulmanya liar seperti ini yang sudah saya Pak Ihsan katakan, pasti kalau teman-teman melakukan penyepraian tidak mungkin menyeprai yang ada di kepada gulmanya maksudnya. Nah, itu rawan sekali teman-teman. Biasanya untuk sarang hama trips, kutu kebul itu pasti, dan itu bisa mengakibatkan keriting karena memang kutu kebul, hama trips itu adalah salah satu faktor penyebab keriting dan juga penyebab Gemini virus, apalagi kutu kebul teman-teman. Nah, itu
penting sekali diaplikasikan, dibuang. Kalau menggunakan sabit ini cuma digini saja teman. Seperti ini. Kita bersihkan seperti ini. Menggunakan sabit seperti ini. Dikumpulkan ya, seperti ini. Ataupun ada salah satu cara lain yang juga biasa Baisan terapkan, yaitu menggunakan herbisida kontak ataupun sistemik. Itu untuk mengatasi gulma. Ada dua cara, yaitu penyangan gulma menggunakan manual. Yang kedua bisa menggunakan herbisida entah kontak ataupun sistemik, merek dagang bebas banyak sekali. Ada yang bahan aktifnya paraquat dichlorida, itu kontak. Yang bahan aktifnya sistemik, yang sistemik maksudnya ada bahan aktif isoprofil aminat glifosat ya, itu sistemik teman-teman. Ada di jam up, roundup, lang, pokoknya banyak sekali, tinggal diaplikasikan di spray. Dan ini juga saran Baisan, jika tanaman sudah seperti ini, untuk herbisidanya mending yang kontak saja. Sistemik juga tidak apa-apa sebetulnya, tidak terlalu berdampak pada tanamannya, cuman untuk jaga-jaga teman-teman. Kadang karena untuk tanaman cabai yang sudah usia segini, itu biasanya akarnya sudah sampai ke bagian, nah seperti ini. Ini lihat ya. Ketika kita melakukan penyepraian herbisida sistemik, yang takutnya tanaman cabainya terkena dampak dari herbisida sih tidak akan mati teman-teman, cuman ya untuk antisipasinya saja mending bisa dilakukan penyangan gulma secara manual seperti ini, pun menggunakan herbisida yang kontak saja. Bahan aktif paraquat dichlorida, itu bagus. Nah ini CMK nya usianya 49 dan mulai ramai kelihatan ya. Memang di sini untuk tunas airnya Baisan rawat semua teman-teman. Jadi besok kita bahas lagi untuk masalah perawatan yang seperti ini, tanaman cabai yang kita rawat tunas airnya semua kita bahas besok lebih detailnya. Ini hanya sedikit bocoran saja. Kalau bisa yang daun yang di ini tinggal dibuang saja teman-teman. Yang sudah kita bahas kemarin di live ya, di live kontrol lahan cabai di sore hari. Seperti ini. Nanti Baisan akan bahas lebih detailnya. Daun bawah pokoknya dibuang semua. Ini mengirit pestisida tentunya. Terus bisa juga untuk menghindari jamur, layu yang di pangkal batang, karena memang kalau ini rawan sekali layu teman-teman dan busuk batang, karena di bagian bawah lembab sekali karena memang di musim penghujan. Makanya Baisan selalu katakan fokus di jamurnya kalau di musim penghujan. Kalau di musim kemarau Baisan fokuskan ke hama kutu-kutuannya teman-teman. Seperti ini ya. Susah ternyata teman-teman. Pokoknya dirempel semua daun yang ada di bagian bawah. Yang sudah Baisan terapkan tadi ada di bagian sini. Ada sedikit sih belum selesai, cuman ya sudah ada beberapa. Ya, bisa kawan-kawan lihat untuk lahan ini juga bersih, karena memang salah satu CMK Jenio ini juga memang sudah diklaim tahan virus Gemini atau bule. Tapi ya tetap harus ada perawatan yang maksimal ke tanaman ini teman-teman. Perawatan penyemprotan kutu-kutuan juga, dan juga perawatan lainnya. Ini seperti itu. Nah seperti ini yang tadi Baisan sudah dilakukan perempelan. Nah seperti ini maksudnya teman-teman. Seperti ini dirempel, maksudnya daun bawahnya dirempel semua saja agar di bagian bawah ini tidak terlalu rimbun seperti ini ya. Jelas teman-teman ya, agar lebih bagus dan juga maksimal. Irit pestisida juga lakukan seperti ini. Besok Baisan bahas lebih dalam tentunya teman-teman ya, intinya seperti itu. Oke, Baisan ulangi salah satu cara dan trik ya untuk mengatasi hama trips keriting pada cabai. Bisa juga dilakukan, salah satunya antisipasinya adalah penyangan gulma, yang memang dimana untuk gulma ini kita bersihkan bertujuan tidak untuk sarang hama trips dan juga kutu-kutuan teman-teman. Dibersihkan
kadang memang ini adalah salah satu yang disepelekan oleh para petani, gulma yang ada di jadwal perawatan. Makanya dibersihkan, bisa menggunakan manual yang penyangan gulmanya, bisa juga menggunakan alat herbisida teman-teman, pestisida herbisida. Ya, seperti itu. Dan mudah-mudahan bermanfaat tentunya untuk teman-teman semua untuk video kali ini. Dan jangan lupa jika video ini bermanfaat, tekan tombol like dan juga tombol subscribe-nya agar nanti channel-channel petani muda semakin berkembang. Dan bagi yang sudah subscribe tentunya Faizan doakan selalu mudah-mudahan selalu diberi kelancaran dalam mencari rezeki, dan mudah-mudahan diberi rezeki yang banyak dan berkah teman-teman. Amin. Oke, sekian dari Faizan. Salam petani muda Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.